Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil makalah kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi keluarga. Definisi keluarga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat di mana keluarga terdiri dari ayah atau suami, kemudian ada ibu atau istri dan anak-anak, di mana mereka memiliki hubungan darah dan hubungan emosional. Hubungan darah di sini maksudnya adalah keluarga kandung, dan emosional seperti keluarga adopsi, di mana istri bergantung kepada suami, kemudian anak-anaknya bergantung kepada kedua orang tuanya, bergantung kepada kasih sayang kedua orang tuanya. Di mana di sini peran ayah lebih besar, makanya seorang yang sudah berkeluarga diibaratkan seperti sedang menaiki bahtera yang sedang berlayar, di mana seorang suami atau seorang ayah sebagai nakodanya dan anak-anaknya dan istrinya sebagai penumpang dari nakoda tersebut. Jika seorang ayah salah haluan dalam mengatur nakodanya, maka keluarga juga ikut ke arah yang salah. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Nur Azlinda. Baiklah, saya Nur Azlinda akan menjelaskan tentang struktur dan bentuk keluarga. Yang pertama, struktur keluarga. Patrilineal, keluarga yang dihubungkan melalui jalur garis ayah. Matrilineal, yaitu keluarga yang dihubungkan melalui jalur garis ibu. Patrilokal, yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami. Matrilokal, yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga sedarah dari pihak istri. Keluarga kawin, hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri. Bentuk keluarga berdasarkan garis keturunan. Patrilineal, yaitu keluarga yang dihubungkan melalui jalur garis ayah. Matrilineal, yaitu keluarga yang dihubungkan melalui jalur garis ibu. Jenis perkawinan, monogami, yaitu terdapat seorang suami dan seorang istri. Poligami, yaitu seorang suami dengan lebih dari satu istri. Berdasarkan pemukiman, patrilokal, yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami. Matrilokal, yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga sedarah dari pihak istri. Neolokal, yaitu pasangan suami istri tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri. Berdasarkan jenis anggota keluarga, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara seperti sepupu, nenek, dan kakek. Keluarga berantai, yaitu keluarga yang terdiri dari wanita atau pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti. Keluarga duda atau janda terjadi, yaitu keluarga yang terjadi karena perceraian. Keluarga berkomposisi, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. Keluarga kabitas, yaitu keluarga dua orang yang terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga. Berdasarkan kekuasaan, patrilokal, yaitu keluarga yang memegang kekuasaan adalah keluarga dari pihak ayah. Matrilokal, yaitu keluarga yang memegang kekuasaan adalah keluarga dari pihak ibu. Equalitarium, yaitu yang memegang kekuasaan dalam keluarga adalah pihak ayah dan ibu. Itu penjelasan tentang struktur dan bentuk keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selamat Yusril Mahendra. Saya akan menjelaskan tentang relasi antar suami istri dalam sebuah keluarga. Jadi relasi suami istri dalam sebuah keluarga itu akan menentukan relasi-relasi yang lainnya. Banyak contoh yang terdapat keluarga yang berantakan akibat gagal melaksanakan relasi suami istri dalam sebuah keluarga.
Menurut Glenn dalam Sri Lestari pada tahun 2013 mengatakan bahwa terdapat 3 indikator penyesuaian dalam keluarga. Yang pertama konflik, yang kedua komunikasi, yang ketiga itu ada tugas rumah tangga. Jadi dari ketiga indikator tersebut, peran komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Apabila komunikasi terjadi dengan baik, maka itu menandakan bahwa dalam proses penyesuaian telah berlangsung dengan baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi antar orang tua dan anak. Jadi pola pengasuhan anak menjadi kewajiban utama yang dibebankan pada suami istri. Kebanyakan masyarakat berpendapat tanggung jawab untuk mengajari anak bersosialisasi menjadi tanggung jawab seorang ibu, sedangkan ayah lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga. Semestinya anak menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Sifat mencontoh figur keluarga, terutama ayah dan ibunya, akan memberikan pemahaman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi antar saudara. Relasi antar saudara ini ada 2 dimensi, yakni dimensi keharmonisan dan dimensi ketegangan. Keharmonisan dalam relasi saudara terdiri dari kasih sayang antar saudara, terdapat kedekatan antar saudara, terdapat kebanggaan antar saudara. Sedangkan dalam dimensi ketegangan, relasi antar saudara bisa memicu adanya pertengkaran, adanya persaingan, biasanya merebutkan perhatian dari orang tua. Jadi yang sering terjadi biasanya merebutkan perhatian dari orang tua. Biasanya orang tua itu sering banding-bandingkan antara saudara satu dengan saudara lainnya. Baiklah, saya Ayu Ningtyas. Saya akan menjelaskan tentang D, keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga akan menjamin keluarga menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan dan interaksi nilai keluarga, keterampilan dan pola interaksi yang positif menjadikan keluarga memiliki keberfungsian dalam menghadapi sembarang persoalan, mampu mengurus sumber, menyusun tujuan dan melihat tantangan sebagai peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Indikator keberfungsian keluarga menurut Walker telah dibagi ke dalam 6 area keberfungsian. Yang pertama, peranan keluarga. Peranan adalah pola perilaku individu yang berulang dan dijadikan sesuai dengan fungsi dan kehidupan keluarga dari hari ke hari. Yang kedua, ekspresi emosi keluarga atau emotional expression. Ekspresi emosi merujuk kepada ide bahwa setiap keluarga mempunyai suasana emosi yang akan menjadikan derajat emosi yang ekspresif, sensitivitas, dan kebertanggungjawaban anggota keluarga dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, saling ketergantungan atau individualisasi keluarga. Saling ketergantungan atau individuasi merujuk kepada besarnya otonomi atau individuasi yang diberikan kepada individu oleh keluarga. Yang keempat, distribusi kekuasaan keluarga atau power distribution. Kekuasaan dapat diartikan sebagai derajat pengaruh atau kontrol anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Yang kelima, komunikasi keluarga. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian dan penerimaan informasi verbal dan nonverbal antara anggota-anggota keluarganya. Dan yang keenam adalah subsistem keluarga. Komponen yang juga penting adalah subsistem atau subkelompok dalam keluarga itu sendiri dan bagaimana mereka memelihara sistem keluarga. Baiklah, nama saya Nurul Huda. Saya akan melanjutkan bagian yang E, pembentukan nilai dan karakter dalam keluarga. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, atau pemerintah. Sekolah sebagai pembentuk kelanjutan pendidik dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama oleh anak adalah dalam keluarga. Selain itu, kedua orang tua harus mengenal mereka tentang masalah keyakinan, akhlak, dan hukum-hukum fikih serta kehidupan manusia. Yang paling penting adalah bahwa ayah dan ibu
adalah satu-satunya teladan yang pertama bagi anak-anaknya dalam pembentukan kepribadian. Begitu juga anak yang secara tidak sadar mereka akan terpengaruh. Maka kedua orang tua di sini berperan sebagai teladan bagi mereka, baik teladan pada tatanan teoritis maupun praktis. Pembinaan karakter anak yang dilakukan oleh keluarga. Tugas utama seorang anak dalam perkembangannya adalah mempelajari aturan main segala aspek yang ada di dunia ini. Sebagai pola asuh orang tua dapat mempengaruhi kreativitas anak antara lain lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan internal dan eksternal, integritas kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan dan perkembangan dasar-dasar kreativitas diri, menunjukkan adanya kebutuhan internal, yaitu manakala anak masih membutuhkan banyak bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar kreativitas diri. Berdasarkan nalar dan berdasarkan kata hati. Dari hasil penelitian bahwa bila orang tua berperan dalam pendidikan, anak akan menunjukkan tingkat prestasi belajar diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosial emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang yang paling tinggi. Bahkan akan membantu anak ketika ia telah bekerja dan berkeluarga. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan. Keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Jika keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan menguasai kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki kegagalannya. Karena kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya, ada beberapa macam contoh pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional anak. Kesalahan dalam pengasuh anak akan mengakibatkan pada kegagalan dalam bentuk karakter yang baik. Baiklah, saya Rohima Ziatun akan menjelaskan sambungan dari teman saya, yaitu F, pola asuh anak. Secara garis besar, pola asuh anak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh yang mementingkan ego orang tuanya tanpa memperhatikan perasaan anaknya. Yang kedua yaitu pola asuh permitif, yaitu orang tua yang membiarkan anak mereka memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, pola asuh demokratis,
yaitu orang tua yang akan menjaga keseimbangan antara pola asuh otoriter dan pola asuh permitif. Gaya orang tua dalam pengasuhan anak. Secara umum, gaya orang tua dalam pengasuhan anak terbagi menjadi 3 gaya. Yang pertama yaitu authoritarian parent, yang kedua authoritarian parent, authoritative parent, permissive parent. Selanjutnya positive reinforcement. Metode ganjaran ini berupa dukungan positif secara verbal. Orang tua dapat melakukan bentuk pujian kepada anak jika anak melakukan keberhasilan. Penguatan verbal yang diberikan kepada anak akan memberikan motivasi besar dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Saya, Nurlaila Febriani, ingin menjelaskan tentang teori-teori di dalam keluarga. Teori-teori di dalam keluarga ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori fungsi struktural fungsional. Teori ini lebih menekankan kepada pihak keluarga atau anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Contohnya, ayah yang berperan sebagai kepala keluarga sekaligus berfungsi mencari nafkah. Contoh lainnya, seorang ibu yang bertugas sebagai berperan sebagai ibu rumah tangga berfungsi berfungsi atau bertugas memasak, mencuci, dan mendidik anak. Teori ini masih bekerja atau berperan atau berfungsi masih secara tradisional. Setiap anggota keluarga masih berperan sesuai dengan struktur yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori sosial konflik. Teori sosial konflik ini kebalikan dari teori struktural fungsional, karena teori ini lebih menekankan suatu konflik itu sudah dianggap biasa. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang biasanya hanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Mengapa suatu konflik dianggap biasa? Karena konflik ini terjadi diakibatkan perpindahan struktur dan fungsi dari kesepakatan awal. Misalnya, fungsi atau struktur yang awal, seorang ibu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang duduk diam di rumah. Pada teori ini, seorang ibu beralih fungsi menjadi seorang pekerja sehingga ibu sudah tidak lagi mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi di dalam lingkungan keluarga saja. Tidak ada hubungannya konflik ini tidak akan terjadi atau tidak akan ada sangkut pautnya keluar. Teori ini hanya disebabkan perpindahan status atau fungsi dari salah satu dari anggota keluarga tersebut. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekologi. Teori ekologi ini membahas tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia, yang akibat dari hubungan timbal balik itu akan mempengaruhi proses kehidupan sesama manusia. Contoh kasusnya atau contoh perilakunya, interaksi antara tetangga, antara anggota keluarga inti dengan tetangga, ataupun antara anak dengan teman sebaya yang bergaul dengan orang luar, sehingga perilaku atau perbuatan anak dipengaruhi oleh tempat mereka bergaul. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini lebih menekankan kepada imbalan
yang diperoleh dengan kos atau biaya yang dikeluarkan. Imbalan dan biaya yang di sini tidak hanya ditekankan berupa uang, melainkan menyangkut juga tentang waktu dan tenaga. Teori ini biasanya lebih menguntungkan kedua belah pihak yang saling berhubungan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori feminis. Teori feminis ini lebih menekankan wanita menginginkan kesetaraan atau menginginkan kesamaan di dalam berbagai bidang dengan laki-laki. Misalnya di dalam segi pekerjaan, wanita tidak mau lagi ada batasan antara ini pekerjaan laki-laki dan ini pekerjaan perempuan. Wanita ingin semuanya disamakan. Di teori ini wanita menuntut bisa bekerja seperti laki-laki. Wanita sudah tidak mau duduk diam di rumah seperti wanita pada zaman dahulu. Maksudnya wanita juga ingin bekerja. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori gender. Teori gender ini lebih menekankan perbedaan antara wanita daripada segi kelamin, dari segi peran, fungsi, kedudukan dan tanggung jawab. Teori ini lebih menekankan lebih menekankan batas antara lelaki dan wanita itu dari segi tanggung jawabnya dan dari segi fungsi serta perbedaan dari segi kelamin. Teori ini lebih menekankan antara wanita dan laki-laki dan wanita itu terdapat perbedaan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.